Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Di antar nyanyi enau dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra. Kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Angin iman membawa balada syair indah untuk meluhurkan Tuhan. Ke dinding bukit-bukit namanya diserukan oleh alam dan manusia. Dengan hati yang tulus, ikhlas dan gembira. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama-sama sebagai satu kawanan umat Allah dalam kesatuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-23. Tahun liturgi hampir berakhir. Minggu depan kita akan mengakhiri tahun liturgi B, di mana kita akan merayakan Hari Raya Kristus, Raja semesta alam, sekaligus menjadi pesta pelindung kita. Dan hari ini liturgi berbicara soal akhir dunia atau akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya bagi diri kita masing-masing. Warta ini digambarkan di dalam kitab suci bahwa matahari tidak akan bersinar menjadi gelap. Bintang-bintang akan berjatuhan. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Dan pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaannya. Secara sepintas hal ini mengerikan bagi kita, tetapi sebenarnya harus menjadi warta pengharapan bahwa dengan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya, seluruh hidup kita diarahkan kepada kemuliaan Bapa di surga, karena bagaimanapun juga setiap kita manusia pasti akan mengalami penghakiman terakhir. Maka sejauh mana kita mempersiapkan seluruh diri kita untuk menghadapi hal ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, mari di hadapannya kita hening, merenungkan hal itu, mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Moga-moga dengan belas kasih Tuhan, kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Kita hening sejenak. Kita siapkan refrain tobat dari Mada Bakti 177. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Imam Agung kami yang dengan mempersembahkan kurban menyempurnakan orang yang dikuduskannya
untuk selama-lamanya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah putra manusia yang akan datang di atas awan dengan kekuatan dan kemuliaan, dan menyuruh para malaikatmu mengumpulkan orang-orang pilihanmu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah penyelamat dunia, tumpuan iman, harapan, dan cinta kasih kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau, kami melupakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Roh Kudus dalam kemuliaan Bapa. Dalam perayaan Ekaristi pada kesempatan ini,
Selain kita membawa intensi doa kita secara pribadi dan kebersamaan kita sebagai satu umat Allah dalam kesatuan gereja kita di sini, kita bersama dengan Claudia, Melania, Grazia, memberkat untuk kelancaran wisuda dan sekaligus juga dengan acara wisuda ini, mohon supaya dia boleh mendapatkan pekerjaan untuk senantiasa mengaplikasikan apa yang telah diperjuangkan selama studi. Dan juga mohon doa kekuatan penyembuhan bagi saudara-saudari kita yang sakit, utamanya Bapak Yohanes Palisuan yang akan dioperasi pada hari ini di Jakarta, operasi jantung. Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui pengorbanan putramu di kayu salib, Engkau berkenan untuk menyelamatkan umat manusia di sepanjang zaman. Dampingilah kami untuk tetap setia mengikuti putramu, sehingga kelak Kau ikut sertakan dalam perkumpulan para pilihanmu di surga. Teguhkan dan kuatkan kami untuk senantiasa mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan putramu Yesus Kristus yang kedua kalinya bagi diri kami masing-masing. Terlebih mereka yang senantiasa menaruh pengharapan kepadamu dalam seluruh usaha yang diperjuangkan. Terlebih mohon kelancaran wisuda bagi saudari Claudia, Melania, Grazia. Dan dengan demikian langkah ini akan semakin meneguhkan dia untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Dan juga secara khusus bagi saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan lemah sakit, Kau teguhkan, Kau kuatkan, Kau berkati seluruh sarana pengobatan baginya. Tangan-tangan yang menjamahnya, utamanya Bapak Yohanes Palisuan yang pada hari ini rencana akan dioperasi. Semoga semua rencana operasinya berjalan dengan baik dan menjadi tanda kekuatan penyembuhan baginya. Kuatkan dan teguhkan seluruh keluarga. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama di kolam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah. Pembacaan dari Nubuat Daniel. Aku Daniel mendengar malaikat Tuhan berkata, pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni siapa saja yang didapati namanya tertulis dalam kitab. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu dan tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang abadi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Jagalah aku ya
bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Sabda Allah, pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanan tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa, dan sesudah itu Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang Ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Oleh sebab satu kurban itu saja, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi, apabila untuk semuanya itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman,
Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada masa itu sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pula Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan putra pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seperti yang saya sudah sampaikan dalam awal perayaan pada kesempatan ini, bahwa kita akan mengakhiri tahun liturgi tahun B minggu depan. Hari Minggu ini merupakan hari Minggu biasa yang ke-33, minggu depan 34, dan berakhir tahun liturgi B, dan kita masuk dalam tahun liturgi baru 2 minggu yang akan datang, yang akan dimulai dengan hari Minggu Advent yang pertama. Dan bacaan pada hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, berbicara tentang akhir zaman atau kedatangan anak manusia atau kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Digambarkan di dalam bacaan pertama dan bacaan Injil pada hari ini, Bapak Ibu saudara terkasih, mendengarkan sepintas baik bacaan pertama maupun bacaan Injil, maka digambarkan di sana akhir zaman itu adalah hal yang sangat mengerikan. Dan seringkali diartikan oleh saudara-saudari kita seperti yang terjadi pada saat peristiwa air bah sungguh meluluhlantakkan dunia ini, di mana bumi ini pada peristiwa Nuh itu digenangi dengan air dan tidak ada yang selamat kecuali Nuh dan yang dipilih oleh Tuhan. Kemudian peristiwa Lot di mana api datang untuk menghancurkan bumi ini. Dan seringkali, sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, ini bagian yang biasa digunakan oleh saudara-saudari kita untuk memberikan khotbah dan renungan yang sebenarnya ada semua di dalam kitab Wahyu dan kitab Daniel. Menakut-nakuti kita untuk menghadapi situasi seperti itu. Tetapi sebenarnya di balik itu Bapak Ibu Saudara terkasih, lalu pertanyaan kita, untuk apa kita ditakut-takuti untuk itu? Lalu kalau saya menganalisis hal itu Bapak Ibu Saudara terkasih, sebenarnya disoroti di sana ialah janganlah kita terlalu mengandalkan kekuatan kita secara manusiawi saja
tetapi arahkanlah seluruh hidup kepada kemuliaan Tuhan. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saya boleh mengartikan bahwa akhir zaman adalah suatu peristiwa kematian bagi kita setiap manusia. Setiap manusia pasti menghadapi yang namanya akhir zaman. Tidak berarti bahwa semua dunia ini akan hancur dan luluh. Paling tidak bagi saya dalam refleksi dan renungan seperti itu, saya tidak membayangkan bahwa suatu saat dunia ini akan menjadi hancur total secara keseluruhan. Tetapi kita manusia sebagai citra dan gambaran Allah yang paling sempurna diciptakan oleh Tuhan sebenarnya mau dan ingin diingatkan supaya kita sungguh-sungguh mengarahkan seluruh hidup kita kepada kemuliaan Tuhan. Sehingga bagi saya Bapak Ibu Saudara terkasih, mudah-mudahan kita sepaham dalam soal itu, bahwa akhir zaman bagi setiap kita manusia harus kita siapkan dan sambut dengan baik, bukan dengan ketakutan. Dan dengan demikian kalau kita berada dalam ketakutan Bapak Ibu Saudara terkasih, lalu akhirnya kita mengatakan untuk apa kita melakukan sesuatu, karena akhirnya toh akan menjadi hancur dalam kehidupan kita. Kepastian bahwa kita pasti akan menghadapi pengadilan Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih, itu adalah suatu realitas kehidupan yang tidak bisa tidak, dan kita tidak bisa pungkiri. Atau ada yang berani mengatakan, saya mau tetap hidup seperti ini dalam dunia ini. Tidak Bapak Ibu Saudara terkasih. Suatu saat bagi kita masing-masing kita akan meninggalkan dunia ini. Dan kita harus mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Karena kita harus kembali kepada Sang Pencipta. Sekecil apapun kebaikan yang kita buat dalam seluruh kehidupan, apalagi kalau kehidupan kita sungguh menjadi tanda pujian dan kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Dan itulah warta yang sebenarnya ingin disampaikan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Warta tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya ini dengan jelas disampaikan kepada kita bukan sebagai pesan yang menakutkan, bukan sebagai ajakan untuk menarik diri dari komitmen dan kepedulian kita di dalam seluruh kehidupan. Itu bukanlah pesan kehancuran total bumi ini, melainkan pesan pembebasan, pesan keselamatan dan pesan iman yang harus kita perjuangkan. Tuhan kita dan bahwa dunia ini akan dengan segala isinya terarah kepada kemuliaannya dan bersatu sepenuhnya dengan keabadian. Karena Dia adalah awal dan akhir dari hidup kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau Allah adalah asal dan tujuan hidup kita, maka itu semestinya mengingatkan kita akan betapa berharganya hidup ini. Dan justru karena betapa berharganya hidup ini apapun bentuknya Bapak Ibu Saudara terkasih, maka dituntut dari diri kita komitmen kehidupan untuk sungguh mau dan ingin mempertanggungjawabkannya sesuai dengan bakat talenta yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Itulah yang akan menjadi tanda pengadilan Tuhan bagi kita. Kapan saatnya itu akan tiba Bapak Ibu Saudara terkasih, mungkin ada tanda-tandanya. Dan kita memahami dan mengerti akan hal itu. Dan tanda-tanda yang akan dinyatakan dalam kitab Wahyu ialah bahwa hal itu pasti akan terjadi. Kapan saatnya kita tidak tahu. Malaikat pun tidak tahu, anak manusia pun tidak tahu. Tapi sebenarnya kalau dikatakan bahwa anak manusia pun tidak tahu, sebenarnya kita harus juga menyadari bahwa ini berada pada posisi kemanusiaan Yesus saja. Karena Dia sendiri pada saat Dia menyerahkan hidupnya di kayu salib, lalu Dia mengatakan saatnya sudah tiba. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mau menarik sedikit refleksi sehubungan dengan itu. Pada saat Yesus berada dalam kemanusiaannya dan Dia mengatakan Bapa saatnya telah tiba. Itu memperlihatkan kepada dirinya dan juga pesan kepada kita
Bahwa dia berani mengungkapkan itu karena dia begitu dekat dengan Bapaknya, satu dalam doa dan seluruh pengharapan, dan dimulai dalam seluruh perjuangan hidupnya di Taman Getsemani. Lalu dia mengatakan, seandainya Bapa, piala ini boleh berlalu daripada aku, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Dan pada saat itulah dia menemukan kekuatan dalam roh Bapaknya sendiri. Serahkan dirimu. Inilah jalan yang terbaik untuk menjadi korban pepuli atas dosa seluruh dunia. Maka kekuatannya menjadi besar, dan akhirnya dia mengatakan saatnya telah tiba. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan ini? Dekatlah dengan Tuhan, bersatulah dengan Dia dalam seluruh kehidupan, dan janganlah sia-siakan keyakinan kepercayaan ini. Karena tidak ada satu yang lestari selain iman dan keyakinan yang senantiasa kita hidupi di dalam seluruh perjuangan kehidupan kita, apapun bentuk kehidupan kita dalam dunia ini. Maka hal yang kedua ialah dalam seluruh situasi apapun kita tetap punya komitmen untuk senantiasa mau bergegas menuju kepada hal yang baru, yaitu kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal itu hanya bisa didapatkan setelah kita mengalami kematian secara manusia dan meninggalkan dunia kita ini melangkah ke dunia yang baru. Apa yang perlu kita siapkan di sana, Bapak, Ibu, saudara terkasih? Tentu secara garis besarnya bahwa kita memiliki cinta yang sungguh, tulus dan ikhlas, menghidupi hidup iman kita dan melaksanakannya bukan karena itu aturan, bukan karena terpaksa, tetapi sungguh mengalir dari seluruh kehidupan kita, bahwa kalau hal ini saya tidak lakukan di dalam kehidupan ini, maka ada sesuatu yang kurang di dalam diri saya. Salah satu pengalaman Bapak, Ibu, saudara terkasih selama pandemi COVID-19 pada saat keras-kerasnya di tahun 2019 pada masa Natal. Ada orang tua yang datang karena bagi mereka dilarang pergi ke gereja. Dengan memakai tongkat datang pastor. Saya dengar pastor tetap membuat misa. Bolehkah saya tetap ikut misa? Saya lewat samping gereja saja, saya tidak usah lewat pintu depan. Saya mengatakan memang pintu depan tidak dibuka, Bapak. Tetapi kalau mau ikut, saya setiap hari buat misa, hari Minggu pun saya tetap buat misa, dan saya tetap berharap bahwa ada yang ikut. Tapi saya sudah tua dan saya sudah memakai tongkat. Saya hanya mengatakan iman yang akan menguatkan Bapak. Saya tanya kenapa mau ikut misa. Lalu dia mengatakan mungkin saya akan lebih cepat mati kalau saya tidak ikut misa. Suatu kesaksian Bapak, Ibu, saudara terkasih yang sungguh meneguhkan saya. Seorang bapa yang mau dan ingin untuk mengikuti misa sebagai korban dalam menghayati hidup imannya. Seperti yang dikatakan di dalam bacaan kedua pada hari ini, menjadi kekuatannya di dalam seluruh kehidupan. Dan selama pandemi ternyata dia tetap begitu saja. Sementara orang yang sehat dikabarkan bahwa dia meninggal. Itu memperlihatkan kepada kita, Bapak, Ibu, saudara terkasih, bahwa hal itu bukan pilihan kita, tetapi Tuhan menghendaki hal itu di dalam seluruh kehidupan. Maka hal yang harus diupayakan ialah kalau kita merasa bahwa ada sesuatu yang mengganjal di dalam seluruh kehidupan kita, maka seharusnya kita mengadakan pembaharuan hidup terus-menerus. Bahasa rohaninya adalah pertobatan. Dan dengan demikian, Bapak, Ibu, saudara terkasih, ada kebaharuan hidup yang terus-menerus kita upayakan, termasuk pada saat situasi yang paling sulit, di mana COVID-19 sungguh menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Tetapi bagi orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka hal ini mau dan ingin untuk senantiasa mengikuti seluruh tatanan aturan yang ada, dan itu dilihat bukan sebagai suatu beban,
tetapi justru sebagai sarana bagi dirinya untuk memurnikan imannya dan mau bersatu sepenuhnya tetap dengan Tuhan. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kedatangan Kristus yang kedua kalinya itu sungguh mengingatkan kita akan hal ini, bahwa hidup kita adalah karunia Allah. Tidak ada cara lain. Dan jika kita menjalaninya, hanya satu misi untuk menjalani hal itu, yaitu bahwa semoga hidup kita itu akan semakin dipersatukan dengan Allah itu sendiri. Karena di sanalah tujuan kehidupan kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, bahwa kita harus terus-menerus memperbaharui diri dan diingatkan kepada kita yang tidak menghadirkan tanda kemuliaan Tuhan bagi orang-orang lain untuk selalu mau bertobat dan kembali kepadanya. Karena bagaimanapun juga suatu saat hidup kita ini akan kembali kepadanya. Dan pada saat kita kembali kepada Tuhan menghadapi penghakiman terakhir, pastilah apa yang kita buat di dalam dunia ini akan menjadi sesuatu yang sangat berharga di dalam mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita. Mari kita senantiasa dengan penuh semangat iman, keyakinan dan kepercayaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan selalu bersama dengan kita. Maka kita pun selalu berusaha untuk membuat diri kita menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi orang-orang lain dalam seluruh kehidupan ini, sehingga suka dan duka kehidupan akan menjadi bagian kehidupannya terus-menerus kita perjuangkan, dan berharap bahwa di dalam sukacita kita sungguh akan semakin menikmati hal itu. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan jom merenungkannya, maka mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Setelah kita meneguhkan iman harapan kita, maka marilah kita berdoa dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan, pemberi hidup dan harapan yang menanti-nantikan kita pada ujung jalan hidup kita. Dan marilah kita mengatakan kepadanya dengan menjawab, Tuhan, kami percaya kepadamu. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi gereja, ya Tuhan, semoga umat Allah dengan menatap dan gembira mewartakan imannya yang tak tergoncangkan akan hidup kekal serta nilai segala perbuatan kami bagi keabadian. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi umat Kristiani dimanapun berada, ya Tuhan, semoga umat Kristiani selalu mengusahakan keadilan dan perdamaian, serta mempersatukan dan menghimpun semua orang dalam satu persekutuan harapan dan iman. Semoga umat Kristiani mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus pada akhir zaman. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi orang-orang yang takut akan kematian, hari tua, dan percobaan hidup, bagi semua orang yang kurang berani dan kurang berharap,
Ya Tuhan, semoga semua orang yang berkecil hati belajar percaya kepada Allah, dan semoga kami mampu mendampingi mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Tuhan, semoga kami saling meneguhkan berkat iman kami yang hidup serta harapan kami yang kokoh. Semoga berkat kasih dan pelayanan kami, Tuhan hidup di tengah-tengah kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, senantiasa kami mempercayakan kebersamaan kami ke dalam tangan kuasa kasih-Mu sebagai satu kawanan umat-Mu di paroki ini, untuk senantiasa semakin terbuka akan karya penyelamatanmu yang Kau nyatakan di dalam diri setiap kami anggota gereja dan bahkan anggota masyarakat. Sehingga lewat itu Tuhan, kepekaan hati kami semakin terbangun untuk melihat di dalam diri mereka citra dan gambaran kehadiran-Mu sendiri. Sehingga melalui orang-orang lain kami mampu belajar dari seluruh situasi itu, dan akhirnya karya kerajaan-Mu yang semakin kami upayakan untuk hadir di tengah-tengah kami, tumbuh berkembang dalam keluarga kami masing-masing, mempersatukan kami umat-Mu di paroki ini akan semakin kami alami. Dan dengan demikian hidup kami semakin berkenan kepadamu, sehingga pada saatnya Engkau sendiri yang akan menyempurnakannya bagi kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami mensyukuri segala rahmat berkat-Mu, usaha-usaha yang kami upayakan sehingga berhasil dengan baik. Demikian pada kesempatan ini bersama dengan saudari kami Claudia Melania Gracia yang akan diwisuda, semoga berjalan dengan baik dan membantu dia untuk mendapatkan pekerjaan, dan dengan demikian anak-Mu ini akan semakin menemukan kekuatan pegangan dalam dunia ini untuk semakin memuji memuliakan di dalam seluruh kehidupannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Terus kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan lemah sakit. Terlebih Bapak Yohanes Palisuan yang rencana hari ini akan dioperasi di Jakarta. Semoga pelaksanaan operasi jantung yang akan dinyatakan bagi dirinya sungguh menjadi tanda pemulihan. Lebih daripada itu Tuhan, Engkau yang punya kuasa untuk boleh memberikan yang terbaik melalui para dokter, para perawat dan siapa saja menanganinya, sehingga semuanya itu sungguh menjadi kekuatan baginya dan juga bagi seluruh keluarga dan siapa saja yang memerhatikannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah, orang hidup dan mati, kami tidak takut kapan Engkau akan datang memanggil kami, tetapi kami tahu pasti bahwa kasih-Mu tak akan pernah meninggalkan kami. Semoga kami tetap berjaga penuh harapan. Tolonglah kami untuk menyambut Engkau sejak sekarang dalam saudara-saudari kami, supaya kami pun nanti Kau sambut di rumah-Mu yang kekal untuk hidup selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Bawalah persembahan Mada Bakti 228. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci.
Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan korban Kristus Putramu agar mendatangkan keselamatan bagi kami. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah ayah dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang kekal, dan Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal kecuali dalam hal dosa, karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi Putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan kami. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, berkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu membagikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Tuhanku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua,
Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, dibebaskanlah kami dari Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu
selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Maka janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah inilah Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang pada pagi hari ini ikut ambil bagian dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Apa saja yang kamu minta dalam doa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu, sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, puji syukur kami aturkan kepadamu atas hidangan surgawi yang telah kami nikmati dalam perjamuan kudus-Mu ini. Semoga pengorbanan putra-Mu ini menjiwai kami untuk berani berkorban demi kepentingan gereja dan masyarakat kami, serta memperkuat harapan kami akan langit baru dan bumi baru yang Kau janjikan. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman paroki. Pengumuman paroki hari Minggu biasa ke-32 14 November 2021. Yang pertama, misa dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, sehat dan sudah divaksin, cek suhu, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan tidak berkerumun. Anak-anak di bawah 12 tahun dan belum divaksin dan belum komuni pertama diharapkan mengikuti misa secara online. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 di Aula Paroki lantai 1 dan calon baru disilakan menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu dan buku kursus. Yang ketiga, persiapan katekumen baptis dimulai pada tanggal 3 November 2021 dengan jadwal sebagai berikut. Yang pertama, persiapan baptisan anak kategori SD kelas 3 sampai 6 setiap hari Minggu jam 10.30 di SD Frater Teratai 2 dan didampingi oleh Ibu Fangfang. Yang kedua, persiapan baptisan remaja dalam kategori SMP dan SMA setiap hari Minggu jam 10.30 di Aula Paroki lantai 4 dan didampingi oleh Ibu Elizabeth Francisca dan Ibu Foni Passagi. Yang ketiga, persiapan baptisan dewasa dalam kategori mahasiswa sudah bekerja dan sudah berkeluarga setiap hari Rabu jam 18 pukul 18.00 di Aula Paroki lantai 1. Yang keempat, masih terbuka pendaftaran untuk yang berminat, disilakan menghubungi sekretaris paroki pada setiap hari kerja Senin sampai Sabtu pukul 9.00 sampai 13.00 WITA. Yang kelima, baptisan bayi dilaksanakan setiap hari Minggu pekan ketiga dalam setiap bulan. Yang keempat, sejak misa Minggu biasa ke-29 dan seterusnya telah dipakai Mazmur Tanggapan dari buku Mazmur Tanggapan edisi baru untuk pengenalan kepada umat sebelum diberlakukan secara resmi pada Minggu Advent pertama tanggal 27-28 November 2021. Yang kelima, pengumuman rencana pernikahan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Dianita Kalak Padang dari Paroki Santa Maria Mamuju dengan Budi Daen Patola dari Paroki Santo Franciscus Saverius Messawa. Pengumuman tersebut merupakan pengumuman yang ketiga. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan atas rencana pernikahan ini diharapkan melaporkannya pada pastor paroki. Yang keenam, sumbangan untuk aksi Natal 2021 sudah dibuka. Umat yang mau menyumbang berupa natura, beras, gula, terigu, mentega, indomie, dan lain-lain dapat mengantarnya di sekretariat paroki pada jam kerja Senin sampai Sabtu pukul 9.00 sampai dengan 13.00. Sumbangan berupa dana dapat diserahkan langsung kepada pastor paroki atau pastor vikaris. Yang ketujuh,
Jadwal misa untuk hari Minggu sore yang sementara dilaksanakan pukul 16.30 WITA akan dimajukan menjadi pukul 17.00 WITA dan akan diberlakukan pada Minggu Advent pertama, yaitu pada tanggal 27-28 November 2021. Demikian pengumuman paroki untuk minggu ini. Terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara terkasih, sedikit penjelasan dan mungkin sekaligus tambahan sehubungan dengan yang terakhir, bahwa setelah kita adakan survei yang sebenarnya sudah tahun-tahun sebelumnya, perubahan jadwal jam untuk hari Minggu, perayaan Ekaristi hari Minggu sore itu, karena tinggal satu kali saja, maka kita akan berencana memajukan di jam 5 sore, itu pada perayaan hari Minggu. Malam Minggu tetap jam 6 dengan pertimbangan bacaan yang kita pakai itu adalah bacaan hari Minggu besoknya, sehingga dikatakan malam Minggu ya, dalam kitab suci itu sudah memungkinkan untuk merayakan itu. Jadi saya kira jelas. Nah, hari Minggu itu ya, kalau umpamanya jam 6 lagi, maka bisa bacaan besoknya atau bacaan hari itu bisa juga. Itulah pertimbangan, dan karena kita lihat selama ini bahwa sudah tidak begitu banyak yang datang pada hari Minggu sore, yang dulu waktu saya masih ada di sini itu kita buat 2 kali, sehingga agak cepat yang pertama, lalu malam 6:30. Tetapi karena ini tinggal 1 kali saja, maka kita majukan di jam 5. Jadi kita ambil tengahnya. Dan mohon supaya kita saling menginformasikan akan hal itu. Dan itu akan berlaku pada tahun baru liturgi, memasuki tahun baru liturgi tahun C, 2 minggu yang akan datang hari Minggu Advent yang pertama. Yang jam yang lain tetap sama, malam Minggu jam 6 sore, kemudian Minggu pagi jam 7, dan misa kedua hari Minggu itu jam 9. Dari pengalaman selama ini, yang dulu jam 9 itu banyak diminati, artinya paling banyak di tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi. Pengalaman mulai dari bulan Oktober ini sampai pada saat ini, yang banyak itu pada jam 7 pagi. Dan kita bisa lihat, kita mungkin baru sampai 120-an, 140. Kalau seandainya itu agak imbang, maka umat yang bisa hadir setiap hari Minggu itu kalau 100-an ya 400, 500. Ya mohon supaya kita saling mengingatkan ke depan bahwa gereja kita sudah buka, walaupun kita masih di basement ini. Insya Allah tahun depan kita sudah mulai di atas bangunan yang baru, maka kita tetap bawa dalam doa-doa dan pengharapan kita, mudah-mudahan tahun depan, paling tidak di Natal tahun depan, ya tahun ini mungkin belum bisa, tetapi rencana pasca tahun 2020 itu kita sudah uji coba, dalam arti mungkin sudah bisa dipakai tetapi belum sesempurna ya seperti yang kita harapkan. Ya, jadi itu pengharapan ke depan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, minggu depan itu adalah akhir tahun liturgi di tahun B, sekaligus menjadi perayaan pesta pelindung kita, Kristus Raja Andalas. Perayaan sedikit meriah dalam arti bahwa akan ada pedupaan itu saja. Saya sudah bertemu dengan Bapak Uskup, lalu beliau hanya menyampaikan kita rayakan dalam perayaan iman yang meriah. Jadi seluruh perayaan mulai dari malam Minggu sama. Harap dimengerti bahwa semua itu dirayakan sama.
Sehingga mohon seluruh petugas, harap kita tidak baku harap, kalau memang sudah ada tugas dan tanggung jawab, mari kita upayakan sebagai bagian pelayanan kita. Ternyata memang petugas itu sangat berpengaruh juga dalam kebersamaan kita. Seperti pada hari ini, kalau kita tidak mengawalinya seperti biasa doa, baik doa pembangunan maupun doa sinode, kalau tidak ada yang memimpin lagu dan seterusnya. Berharap ke depan bahwa kita punya inisiatif, kalau memang sudah waktunya mungkin ada 1-2 yang tergerak hatinya untuk mengambil inisiatif lalu mengarahkan kita untuk memulai perayaan. Sebenarnya perayaan bisa saja dibuat, hanya saja sekali lagi supaya sangat membantu kita dalam kebersamaan untuk boleh mengikuti perayaan dengan hikmat. Saya kira itu harapan kita semua. Maka ajakan saya, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, sungguh mau dan ingin melibatkan diri kita dalam pelayanan demi kebersamaan kita untuk boleh menghadirkan yang terbaik dalam seluruh tatanan perayaan kita. Saya berharap seandainya ada kelompok-kelompok kor yang muncul pada perayaan Pesta Kristus Raja Andalas hari Minggu yang akan datang, saya harap bahwa rukun atau wilayah yang diberikan tugas paling tidak datang untuk berlatih dan kita lihat bersama bagaimana perayaan yang akan kita buat nanti, terutamanya semua yang mengambil bagian dan mungkin juga yang memimpin lagu, semua yang mengambil bagian. Kami berharap bahwa kita datang dan lihat bersama bagaimana perayaan yang akan kita buat ke depan. Sekali lagi, semua perayaan akan dibuat sama. Mungkin pribadi yang akan memimpin berbeda, tetapi semua sama. Saya kira itu saja Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Masih ada satu sehubungan dengan pendaftaran anak yang mau dibaptis. Harap bahwa meninggalkan nomor kontak yang bisa dihubungi sehingga kita bisa menghubungi kapan pertemuan itu akan dilaksanakan. Harap yang sudah mendaftar ada nomor kontaknya Rosa sehingga nanti kita kontak, karena ini pasti akan ada pendampingan pertemuan 1 kali dan minggu depan itu akan diadakan baptisan. Dan di dalam pertemuan itu akan disampaikan. Kita belum mengambil kata sepakat hari apa hal itu, tetapi harap nanti yang akan membaptiskan anaknya atau keluarganya supaya nanti dihubungi. Paling tidak dalam minggu ini ada pertemuan. Saya kira demikian. Terima kasih kepada semua pelayan pada kesempatan ini yang mengambil bagian dengan keberadaan kita masing-masing. Mohon maaf kita agak telat karena kita saling menunggu tadi. Lalu kita agak telat pada kesempatan ini. Moga-moga ke depan seluruh perayaan tetap berjalan dengan baik. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara terkasih, persiapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Nafas Iman Mada Bakti 308. Wow.